Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Bacaan-bacaan kita pada hari ini yang kita dengar mengantar kita akan permenungan, akan kesiapan hati dan jiwa kita untuk merayakan Tuhan yang hadir lahir di tengah-tengah kita. Beberapa waktu yang lalu, seorang Romo yang tinggal serumah dengan saya bercerita mengenai sahabatnya, pasangan suami istri, yang baru saja mengangkat anak. Anak berusia 3,5 tahun. Ketika suami istri ini pergi ke sebuah daerah yang terpencil di Indonesia, mereka melihat seorang bapak yang kakinya terpasung. Tetangga-tetangga mengatakan istrinya sudah meninggalkan dia. Dan sekarang dia ditemani seorang anak kecil umur 3,5 tahun. Dan hidup sehari-hari dihidupi oleh tetangga-tetangga dekatnya. Melihat itu, pasangan suami istri ini sungguh tersentuh. Kemudian anak diangkat sebagai anak angkat dan dibawa ke ibu kota. Pada suatu sore, anak 3,5 tahun ini minta HP, merengek-rengek menangis. Dan tentu saja orang tua asuh yang baru ini bingung. Anak minta HP untuk apa? Lalu ditanya, "Kamu minta HP untuk apa?" "Saya ingin menelpon Bapak di rumah." Dan tentu saja sesuatu yang tidak terbayangkan, HP diberikan. Kemudian dipencet. Tetapi kok di sana tidak ada suara. Dan tentu saja anak 3,5 tahun tidak tahu nomor berapa yang harus dihubungi. Dan ketika dipencet-pencet akan terhubung dengan siapa, dia juga tidak tahu. Anak ini semakin menangis menjadi-jadi. Lalu ditanya, "Apa yang kamu inginkan?" Anak ini mengatakan, "Saya kangen Bapak di rumah." "Apa yang kamu inginkan?" "Saya ingin berbicara dengan Bapak." Dan tentu saja orang tua yang baru ini tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Namun akhirnya anak kecil itu bertanya, "Apakah saya boleh merangkul Bapak?" Kemudian orang tua asuh ini mendatangi dan merangkulnya.
Ketika merangkul, teman Romo ini berkata, sungguh pada saat seperti itu saya merasa berharga. Saya sungguh dibutuhkan, paling tidak oleh anak kecil ini. Dan rupa-rupanya pengalaman sederhana itu membuat hidupnya semakin bersemangat, lebih bersemangat. Ketika suatu nilai ditemukan, rupa-rupanya ada kebahagiaan, ada dorongan untuk hidup. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, seorang psikiater dan neurolog bernama Viktor Frankl menyebutnya sebagai bahwa hidup itu memiliki makna, hidup itu memiliki arti, bahkan dalam situasi yang paling mengenaskan. Oleh karena itu, daya dorong manusia adalah menemukan nilai itu, karena di sana ada harapan. Karena seandainya kita terus-menerus mencoba untuk menemukan nilai hidup kita, tetapi seringkali kita tidak mampu untuk menyebutnya, yang ada adalah kekosongan, tidak memiliki pengharapan, kesedihan. Orang Jawa mengatakan nglogrog. Dan Viktor Frankl itu mencoba untuk bercerita dari pengalaman hidupnya. Karena apa? Ada suatu pengalaman ketika dia sebagai keluarga muda. Seluruh keluarganya ditahan di kamp konsentrasi Jerman. Bapak dan ibunya meninggal. Istrinya meninggal. Karena apa? Gas. Dan satu-satunya yang membuat dia hidup adalah harapan. Apapun dalam keadaan yang terjelek, saya menemukan sesuatu yang penting bagi hidup saya. Dan itu menjadi dorongan untuk terus bertahan. Sampai akhirnya dia bebas dari kamp konsentrasi itu. Satu-satunya orang dalam keluarga yang survive. Dan dalam kehidupan selanjutnya, dia mencoba untuk membantu banyak orang, untuk menemukan harapan, menemukan nilai, meskipun keadaannya seringkali begitu buruknya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita kali ini bercerita mengenai 4 tokoh, yaitu Maria, Elizabeth, Yohanes, dan Roh Kudus. Maria melakukan perjalanan kurang lebih 100 km berbukit-bukit. Bapak Ibu bisa membayangkan, berbukit-bukit. Di sana dia ingin mengunjungi Elizabeth yang mengandung 6 bulan. Dan Maria ingin melihat bagaimana Tuhan itu berkarya dalam diri Elizabeth yang sebelumnya dikatakan mandul. Dalam peziarah itu, Maria ingin mendekati misteri kehadiran ilahi dalam sanaknya Elizabeth. Elizabeth, tokoh kita yang kedua, memungkinkan Maria menjalankan peran. Elizabeth melalui kunjungan itu melihat siapakah sebetulnya Maria. Perempuan terberkati karena menjadi jalan kedatangan Tuhan. Dan berbahagialah orang yang percaya. Tokoh yang ketiga adalah Yohanes, dan yang keempat adalah Roh Kudus. Yohanes yang ada dalam kandungan adalah yang pertama mengenali kehadiran Juru Selamat. Lukas menyebutkan Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Yohanes dalam kandungan terpilih menjadi orang yang merintis jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita melihat gambaran bagaimana orang yang sungguh dekat pada Tuhan langsung mengenal bahwa Tuhan hadir. Di sana ada kegembiraan. Tidak mengherankan kita mendengar anak melonjak kegirangan di dalam rahim. Dan kegembiraan itu tentu saja
menjalar. Kita rasakan dan dirasakan orang-orang yang di sekitarnya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, bagaimana kisah ini mencoba untuk dipahami. Kisah Maria dan Elizabeth, yang kedua-duanya hidupnya saat itu adalah runyam. Pengalaman seolah-olah mereka itu dipermainkan, dan pengalaman tidak paham dipermainkan, melupakan pengalaman pokok dalam kehidupan. Menarik, Romo Gianto, ahli kitab suci mengatakan, mungkin baik kalau melihat masalah ini, cerita ini dari kacamata wanita. Kalau dari kacamata laki-laki, biasanya kalau ada suatu masalah, pertanyaannya adalah penyelesaiannya seperti apa. Tetapi kalau dari kacamata wanita, perempuan, itu rupa-rupanya ada cara melihat yang berbeda. Persoalannya tidak pada bagaimana melepaskan diri dari belenggu penderitaan, tetapi bagaimana tetap hidup dengan beban dan memelihara secercah harapan untuk berjalan terus, kendati apapun yang terjadi. Sehingga tidak lagi masalahnya selesai atau tidak, tetapi bagaimana tetap hidup dengan secercah harapan apapun masalahnya. Karena kita lihat Maria dan Elizabeth, hidup mereka itu seolah-olah dikesana kemarikan. Oleh siapa, dengan alasan apa, tidak jelas. Elizabeth aib karena tidak memberi keturunan pada Zakaria. Bertahun-tahun di masa tuanya, ia berdamai sebagai golongan kaum yang kena aib. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa sekarang dibuat mengandung pada hari tua? Tidak hanya Elizabeth, tetapi Maria pun hidupnya runyam. Akan melahirkan sebelum menjadi istri Syah Yusuf. Masa tua dan masa muda tidak membuat hidup itu rasanya menjadi lebih nyaman. Masa tua, masa muda, runyam 1, runyam 2, runyam 3, runyam 4. Maria dan Elizabeth terus bertahan, saling menguatkan dengan saling bercerita mengenai kehidupan mereka. Dengan saling berbagi, bahasa kita ngerumpi, masalah besar rupanya tidak lagi mengusik. Di sana justru muncul suatu kegembiraan. Tetapi pertanyaannya, kegembiraan muncul dari mana? Kegembiraan yang mereka rasakan muncul dari dalam kandungan. Di sana Allah hadir. Aib yang paling dalam bertukar menjadi berkah dari kegembiraan dan kekuatan iman dan kehadiran Tuhan yang selalu menemani kita. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, marilah kita lanjutkan perjalanan kita bersama Maria dan Elizabeth. Mungkin kita tidak tahu bagaimana penyelesaian hidup kita, masalah kita. Tetapi biarlah kita saling berbagi bersama sahabat kita. Karena di sana ada kekuatan, ada kegembiraan. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.